Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Maulana. Saya adalah ekonom junior, fungsi perumusan kebijakan ekonomi keuangan daerah Bank Indonesia Provinsi Kaltim. Kali ini saya ingin sharing terkait kebang sentralan, terus ekonomi Kaltim, dan urgensi peran pariwisata terhadap ekonomi Kaltim maupun nasional. Sebentar, ini udah direkam, udah. Ya, pertama terkait ke bank sentralan. Kenapa saya sharing tentang ke bank sentralan? Ini sebenarnya karena saya sering nemuin teman-teman yang masih sering ketuker gitu ya, BI sama bank umum. Jadi kayak masih banyak yang ketemu kayak, Mas kira-kira di BI bisa nabung nggak sih? Mas di BI bisa kredit nggak sih? Enggak. Kita ini bukan bank umum, kita itu bank sentral. Jadi tugasnya pun berbeda gitu ya, teman-teman. Jadi gini, kalau di bank sentral itu, kalau di Indonesia ini BI, tujuan utamanya adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, saya jelasin dulu nih. Nilai rupiah tuh bisa tercermin dari dua dimensi. Dimensi pertama itu terhadap barang atau jasa yang sering kita dengar sebagai inflasi. Jadi kita kan sering dengar berita ya, kayak misalnya Indonesia mengalami inflasi berapa persen, Kaltim mengalami inflasi berapa persen gitu ya. Nah, ini yang kita jaga stabilitasnya. Kalau untuk tahun 2020, target inflasinya itu plus minus 3% plus minus 1%. Nah, kenapa inflasi penting untuk dijaga? Karena ini sangat berpengaruh ke kesejahteraan rakyat. Jadi gini, singkatnya, kalau misalnya saya dulu bisa beli permen 3 biji seharga 10.000, sekarang 10.000 itu cuma bisa beli satu permen. Itu gara-gara apa? Gara-gara inflasi gitu. Jadi tingkat stabilitas inflasinya, tingkat stabilitas harga kita jaga sestabil mungkin. Itu pertama. Kedua, nilai rupiah itu tercermin dari terhadap mata uang negara lain. Jadi eh, kita sering dengar berita kayak rupiah melemah terhadap dolar, menguat terhadap dolar. Nah, Bank Indonesia itu tugasnya adalah menjaga volatilitasnya, menjaga pergerakannya agar nggak jatuh banget dan nggak tinggi banget gitu, jadi tetap stabil gitu dalam rentang nilai fundamentalnya. Lanjut, kalau misalnya kita mau bicara tentang BI nih, sebenarnya bisa secara umum ngelihat tiga pilar ini. Pertama, stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, sama stabilitas sistem pembayaran. Kalau stabilitas moneter itu yang tadi saya bilang, di mana itu tercermin dari nilai rupiah, inflasi, terus instrumen moneter lainnya. Kalau stabilitas sistem keuangan itu kita bareng-bareng sama Kementerian Keuangan, sama OJK, sama LPS menjaga stabilitas sistem keuangan. Kenapa ini sangat penting? Karena berkaca pada tahun 2008 di mana waktu itu terjadi krisis global, itu disebabkan oleh sistem keuangan yang tidak stabil gitu ya. Ada default di kredit di Amerika gitu. Nah, ini menjadi fokus sekarang di seluruh dunia untuk menjaga stabilitas keuangan. BI itu nge-cover dari sisi makro prudensialnya, dari sisi gedeannya, dari sisi makronya gitu ya. Karena kan pelaku sistem keuangan ini banyak, nggak hanya bank, ada institusi keuangan non-bank, ada korporasi, ada rumah tangga, dan lain-lain itu dilihat tuh secara gedeannya. Sedangkan OJK itu ngelihat individu banknya gitu. Itu udah stabilitas sistem keuangan. Pilar lainnya adalah stabilitas sistem pembayaran. Ini yang sering kita dekat dengan kita ya, stabilitas sistem pembayaran kayak misalnya uang rupiah, pengedaran uang rupiah, terus udah gitu. Itu yang Itu yang tunai, yang non tunai itu kan ada sekarang e-money, terus yang lagi hot banget kan kris gitu ya. BI ini sekarang lagi mendorong banget penggunaan transaksi non tunai. Kenapa? Karena ini sejalan dengan era new normal. Era new normal ini kan mensyaratkan kita untuk meminimalisir aktivitas kan. Jadi adanya non tunai ini bisa mendukung itulah meminimalisir aktivitas tersebut. Gitu. Nah ini sebenarnya yang uh, cukup baik untuk menggambarkan
yang sering salah-salah gitu ya di masyarakat, apalagi buat generasi milenial gitu. Nah, jadi masyarakat itu melakukan simpan pinjam ke bank umum, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BCA. Baru bank-bank umum ini bisa naruh dananya di BI, terus bisa minjem dana ke BI untuk peningkatan likuiditasnya. Jadi kayak gini, masyarakat nggak bisa langsung ke BI, tapi bisa lewat bank umum kalau misalnya mau minjem kredit ataupun mau nabung gitu ya. Karena tujuannya pun beda. Kalau BI tadi yang saya jelasin, kita lembaga negara, kita tujuannya menjaga stabilitas nilai rupiah yang tercermin dari nilai tukar dan inflasi. Sementara perbankan ini sebenarnya profit oriented, tujuannya adalah keuntungan gitu. Nah, dan mereka adalah perusahaan, sedangkan kita adalah lembaga negara. Gitu teman-teman, kalau ngomongin ke bank sentralan. Jadi singkat aja sebenarnya tentang bank sentralan buat nge-refresh aja. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang economic ultimate at a glance dan urgensi pariwisata. Kalau mau ngomongin Kaltim, sebenarnya lebih enak kalau kita lihatin aja sektor pertambangannya. Kenapa? Karena kontribusi sektor pertambangan terhadap perekonomian Kaltim itu cukup tinggi 40-50%. Nah, terus kita pernah melakukan analisis sederhana gitu ya, regresi. Jadi ngelihat nih seberapa besar sih pengaruhnya dampaknya sektor pertambangan terhadap perekonomian di Kaltim. Kelihatan ternyata elastisitas kinerja tambang terhadap perekonomian Kaltim itu sebesar 0,8. Nah, apa sih artinya? Kalau 0,8 itu artinya ketika tambang itu naik 1%, maka perekonomian Kaltim itu juga naik 0,8%. Kebalikannya, kalau tambang turun 1%, ekonomi Kaltim turun 0,8%. Nah, tapi yang rada beresiko di sini adalah kita bisa lihat di kanan atas, pertambangan itu pertumbuhannya itu naik turun. Kadang tinggi banget, kadang drop banget, dan naik lagi gitu. Nah, ini tercermin di sini. Jadi, pas triwulan 2 kemarin, pertumbuhan ekonomi Kaltim itu mengalami kontraksi yang cukup dalam, 5,46%, lebih dalam dari nasional yang terkontraksi 5,2 maupun Kalimantan minus 4,35. Kenapa sih kontraksi? Pertanyaannya kan gitu ya. Kontraksi ini gara-gara sektor pertambangan yang merupakan sektor utama di Kaltim itu mengalami kontraksi yang cukup dalam, minus 6,88% setelah sebelumnya itu cuma minus 0,48%. Nah, kalau ngelihat bangsa PDRB Kalimantan per provinsi, kelihatan banget kalau misalnya si Kaltim ini punya proporsi yang gede terhadap PDRB-nya Pulau Kalimantan sebesar 49%. Ini ibaratnya ya, kalau Kaltimnya lari, Kalimantannya lari. Kalau Kaltimnya turun, Kalimantannya juga turun. Nah, terus ada isu lagi terkait struktur perekonomian Kaltim. Walaupun pangsa PDRB-nya sektor pertambangan itu tinggi, tapi penyerapannya itu cukup kecil, 7,94%. Beda banget sama sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang walaupun secara ekonominya kecil nyumbangnya, tapi penyerapan tenaga kerja cukup besar, 28,69%. Artinya, walaupun si sektor pertambangan itu gede nyumbang ekonominya, tapi dia nyerap tenaga kerja yang nggak banyak-banyak banget gitu. Nah, selain nyerap tenaga kerja yang tidak banyak-banyak banget, si sektor pertambangan juga punya risiko nih sekarang. Risikonya adalah harga batu bara yang terus menurun. Bisa dilihat di sini kalau harga batu bara acuan maupun harga batu bara nasional itu mengalami tren yang menurun dari tahun 2010. Sempat rebound sebenarnya di tahun 2016, cuman kembali turun lagi. Ini yang saya oren-orenin adalah posisi harga batu bara Kaltim maupun internasional ketika PDRB Kaltim mengalami kontraksi. Jadi kelihatan banget keterkaitannya ya harga batu bara dan pertumbuhan ekonomi Kaltim. Terus gimana caranya kita untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan? Caranya kita harus melakukan transformasi ekonomi. Gimana sih caranya mentransformasi ekonomi? Kali ini saya akan ngasih tahu dua hal. Pertama, hilirisasi sumber daya alam. Kedua, pengembangan sektor pariwisata. Saya akan bahas sedikit aja tentang hilirisasi sumber daya alam, nanti saya akan lebih banyak di pengembangan sektor pariwisata. Nah ini, potensi batu bara di Kaltim itu gede banget. Kenapa? Bisa dilihat di sini, kalau misalnya Kalimantan Timur itu punya cadangan batu bara dan sumber daya batu bara yang paling besar di Indonesia. Cadangan batu bara Kaltim 43 miliar ton, sumber dayanya itu 7 miliar ton. Kita tertinggi kalau untuk sumber daya, tertinggi pertama
untuk cadangan batu bara tertinggi kedua setelah Sumatera Selatan. Bisa dilihat kalau potensi batu bara ini gede banget. Tapi sayang banget kalau misalnya ini cuma dikeruk terus dijual, keruk jual tanpa ada nilai tambah kayak gitu. Nah, tapi alhamdulillahnya tahun 2020 ini sudah ada investor yang ingin membangun perusahaan coal to methanol. Coal to methanol itu apa? Jadi si batu bara itu nanti diolah sedemikian rupa memakai teknologi yang terbarukan menjadi metanol gitu. Kenapa metanol? Kenapa metanol ini baik gitu ya? Pertama, metanol itu dipakai di sektor mana aja, di sektor manapun gitu ya. Di sektor konstruksi, sektor otomotif, sektor elektronik, sektor farmasi, dan makanan juga kalau nggak salah pakai juga. Nah ini sorry bukan makanan, olahan, produk olahan gitu, ini pakai juga metanol gitu. Jadi memang banyak banget yang bisa dimanfaatkan dari si metanol ini. Terlebih permintaan globalnya itu terus meningkat dari tahun ke tahun. Harganya juga stabil di level yang tinggi. Terus permintaan metanol Indonesia impornya itu terus meningkat. Jadi ketika si adanya coal to methanol ini bisa memenuhi permintaan impor tadi sehingga nanti impornya berkurang. Gitu. Kalau nggak salah permintaannya kebutuhan metanol Indonesia itu sebesar 2 juta ton dan tadi si perusahaan coal to methanol itu bisa berproduksi mencapai 1,8 juta ton. Gitu. Nah, tadi sedikit tentang hilirisasi batu bara supaya teman-teman tahu juga gitu ya. Ternyata batu bara kita itu punya potensi untuk tumbuh lebih tinggi ke depannya. Nah, sekarang saya mau masuk ke topik utama kita. Kenapa pariwisata? Pertama, saya kemarin nemu jurnal dari World Travel and Tourism Council 2020. Dari hasil analisis jurnal ini, di sisi global ya, kita cerita global dulu. Jadi si pariwisata ini pertumbuhannya itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor ekonomi secara agregat. Si pariwisata tumbuh 3,5%, si global tumbuh hanya 2,5%. Gitu. Nah, yang lebih menarik lagi sebenarnya buat saya adalah penciptaan lapangan kerjanya itu sangat gede banget sih kalau sektor pariwisata. Dari hasil riset ini terlihat bahwa 1 dari 4 lapangan kerja yang baru dibuka di global itu adalah sektor pariwisata gitu. Dan secara total sektor pariwisata di global itu bisa menyerap 330 juta tenaga kerja baru gitu. Kontribusinya juga 10,3% terhadap GDP. Maksudnya skala ekonomi secara total. Itu di global. Di Indonesia gimana? Di Indonesia saya fokus di tenaga kerja, jadi si sektor pariwisata ini bisa menyerap sampai 12,5 juta tenaga kerja baru, ya kan? Dan ini bisa berkontribusi 9,7% dari total employment yang ada di Indonesia. Jadi emang kuatnya tuh di sisi penyerapan tenaga kerja. Padahal tadi kalau kita teman-teman perhatiin secara sesama yang tadi saya bilang, sektor pertambangan yang di Kaltim itu kan dikit banget kan penyerapan tenaga kerjanya gitu. Jadi ini bisa jadi potensi lah. Itu tenaga kerja. Kedua, kenapa tourism? Devisa. Jadi si pariwisata ini devisanya itu yang tertinggi setelah batu bara. Gitu. Ini sangat menguntungkan buat kita karena salah satu tugas BI juga mengelola cadangan devisa. Cadangan devisa itu apa? Untuk membiayai kebutuhan impor kita nanti. Terus itu satu devisa. Kedua, nah industri pariwisata ini memberikan dampak rambatan ekonomi yang sangat luas. Kenapa? Karena aktivitasnya mencakup multisektoral gitu. Jadi ketika pariwisata itu gerak, jasa transportasi darat gerak, kereta gerak, air gerak, udara gerak, jasa makanan minuman, akomodasi, sampai ke layanan kebudayaan juga gerak. Jadi ketika pariwisata itu digerakin, pertumbuhannya akan semakin inklusif gitu. Terus daya saing pariwisata nasional juga terus meningkat. Kita secara ranking juga membaik dari tahun ke tahun gitu ya, dan secara indeks terus membaik. Walaupun sebenarnya masih harus ditingkatin kalau kita bandingin sama peers-peers kita. Kalau dalam PPT ini saya ngambil konteksnya di Thailand. Nah, tadi bisa nyerap tenaga kerja, bisa nyerap devisa gitu ya. Kontribusi ekonomi juga tinggi. Nah, kenapa tourism di Kaltim? Pertama, tingkat pengangguran Kaltim itu tinggi banget. Bukan tinggi banget sih, maksudnya lebih tinggi dibandingkan nasional, kalau kita bandingin nasional. Nah, dengan
kekuatan pariwisata untuk bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, kayaknya tingkat pengangguran di Kaltim ini bisa ada solusinya gitu. Salah satunya ya pembukaan lapangan kerja melalui sektor pariwisata. Hal ini terbukti dari analisis kami yaitu melalui elastisitas tenaga kerja sektoral di Kaltim di mana pariwisata adalah yang paling besar bareng sama pertanian. Artinya apa nih elastisitas tenaga kerja 0,76 ini? Artinya adalah ketika pariwisata itu naik 1%, maka yang terserap tenaga kerjanya itu bisa 0,76% dari biasanya. Begitupun ketika turun gitu ya. Padahal kalau di sini kita lihat penyerapan elastisitas tenaga kerjanya tambang kan kecil ya. Tadi terkonfirm dari hasil data realisasi tadi yang penyerapan tenaga kerja yang kecil yang di awal. Terus kontribusi ekspor per komoditas 2019 ini terlihat kalau batu bara kan 87,34%, tapi kalau melihat di sisi kanan harganya terus turun. Jadi memang pariwisata ini memang butuh untuk digenjot karena bisa menjadi sumber devisa baru kita gitu. Nah, ini saya kupas sedikit tentang pariwisata di Kaltim. Salah satu pariwisata yang paling tenar dan paling bagus di Kaltim kan kita tahu semua di Kepulauan Derawan. Kepulauan Derawan juga masuk ke kawasan strategis pariwisata nasional ya, KSPN. Nah, di Derawan ini kita terletak di Coral Triangle. Coral Triangle itu mempunyai kelebihan di mana biota-biota lautnya pada bagus. Emang benar di Kaltim itu pada bagus. Pertama, whale shark, populasi kita itu populasi terbesar setelah di Papua. Ada jellyfish yang dimana ini merupakan yang paling keren banget sih menurut saya. Jadi dia cuma ada 2 spot di dunia, satu di Kaltim, satu lagi di Brazil. Ada coral, ada turtle, ada pari gitu ya. Banyak. Terus di sini juga ada 24 diving spot, sempat menang most popular diving spot juga. Nah, hal ini yang menyebabkan wisatawan mancanegara maupun wisatawan Nusantara ini terus berdatangan gitu ya ke Kaltim. Hal ini kelihatan dari data jumlah wisatawan di Derawan, di mana untuk Wisman sendiri ini pertumbuhannya lumayan tinggi ya. Rata-rata dalam 5 tahun terakhir itu mencapai 41% tahunan. Dari mana aja sih Wismannya? Dari Singapura, dari Malaysia, dari India, dari Eropa, dari Australia, dan lain-lain. Gitu. Ini terakhir aja sih saya kupas sedikit, mungkin nanti ada yang lebih ahli untuk mengupasnya gitu ya. Untuk mewujudkan tourism yang sustainable, kita itu harus memperkuat di aspek-aspek ini. Aspek 3A, 2P. 3A apa aja? Aksesibilitas, atraksi, amenitas. Aksesibilitas penting, karena kita kalau mau ke tempat pariwisata ya kita kalau aksesnya susah ya males juga kan. Satu. Kedua, atraksi. Atraksi kan supaya orang itu stay-nya bisa lama. Orang itu nggak bosen di sana gitu ya. Amenitas, kita bisa nyampe sana cepat, atraksinya enak, tapi kita nggak bisa tidur dengan enak di sana. Kita nggak bisa berlama-lama pada akhirnya di sana. Itu kan penting banget kalau kita mau bikin pariwisata yang bisa mendatangkan wisatawan yang banyak gitu ya, atau wisatawan yang premium. Amenitas sangat penting. Kayak misalnya hotel, air bersih, sorry bukan hotel, tempat tinggal, air bersih, listrik, terus limbah, terus misalnya kayak alat pembayaran, layanan sistem pembayaran juga penting banget karena itu termasuk salah satu aspek dari amenitas gitu. Terus udah 3A di promosi. Promosi memang penting banget. Kayak Derawan ini kan sebenarnya hidden paradise ya. Bisa lebih didorong gitu ya untuk lebih terkenal lagi, untuk lebih tersohor lagi gitu ya. Sekarang promosi bisa melalui digital, apalagi sekarang kan lagi eranya digital karena adanya era new normal ini gitu. Terus bisa kerjasama juga sama online travel agent, terus nyiapin paket-paket wisata gitu ya. Misalnya dari Derawan nanti nyambung ke Maratua, nanti nyambung ke Samarinda, nanti nyambung ke Balikpapan. Itu kan salah satu paket-paket yang menarik gitu ya untuk kita juga sebagai turis. Terus dari pelaku pariwisata memang harus ditingkatkan kompetensinya, terus pelayanannya juga supaya kitanya juga enak gitu kalau mau berwisata gitu. Dan semua aspek 3A 2P ini harus diiringi dengan implementasi protokol cleanliness, health and safety (CHS) gitu. Karena kita sudah masuk era new normal yang memang mengutamakan kebersihan dan kesehatan. Nah, ini menurut saya ini saya sedikit showcasing lah. Jadi Kaltim ini lengkap, punya wisata budaya, punya wisata alam, punya wisata buatan.
wisata budaya kita ada Erau, kita ada Pampang, terus wisata alam kita ada Stingless Jellyfish di Derawan, ada Lebon Cermin, ada gua bersejarah ya kan, ada Bekantan gitu ya, wisata buatan juga banyak. Jadi Kaltim Paradise of Days. Ini terakhir promosi dari saya. Jadi kita tiap triwulan itu menulis dan merilis laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Timur. Bulan Februari, bulan Mei, bulan Agustus, nanti bulan November. Itu. Di dalamnya ada apa aja? Di dalamnya ada lengkap tentang perekonomian Kaltim. Dari mulai pertumbuhan ekonomi, fiskal, inflasi, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran, ketenagakerjaan, sampai prospek ekonomi ke depan. Kayak gitulah, teman-teman. Dah, terima kasih atas perhatiannya. Untuk kalian yang lihat dan mendengarkan, saya Muhammad Rifki Maulana, Ekonom Junior. Pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.